Halo semua, pernah gak sih kalian bayangin? Di masa depan kita bisa makan daging tanpa harus ada hewan ternak. Kedengarannya mustahil? Sebentar, jangan skeptis dulu. Saat ini, dunia kita menghadapi tantangan besar. Populasi terus bertambah, lahan pertanian semakin terbatas, dan krisis iklim makin mengkhawatirkan. Nah, disinilah inovasi pangan masa depan jadi sangat penting. Kalian pernah dengar tentang daging sintetis atau lab-grown meat? Ini bukan daging palsu atau daging nabati loh. Daging ini dibuat dari sel hewan asli yang dikembangbiakan di laboratorium. Prosesnya mirip seperti menanam tanaman, tapi yang ditumbuhkan adalah sel daging. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Daging sintetis bukan satu-satunya inovasi pangan masa depan. Ada protein serangga yang super bergizi, makanan dari rumput laut yang sustainable, bahkan makanan yang dicetak pakai printer 3D, dan yang lebih canggih lagi. Sekarang ada teknologi AI yang bisa merancang nutrisi khusus sesuai kebutuhan tubuh kita. Kenapa sih kita butuh inovasi-inovasi ini? Jawabannya simpel. Keberlanjutan. Sistem pangan tradisional kita menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Bayangkan, sepertiga emisi gas rumah kaca global berasal dari produksi makanan. Dengan inovasi pangan, kita bisa memberi makan populasi dunia sambil menjaga kelestarian lingkungan. Tapi jujur aja, masih ada beberapa tantangan. Harga daging sintetis masih mahal banget. Regulasinya juga masih dalam tahap pengembangan. Yang paling penting, gimana cara bikin masyarakat mau mencoba makanan-makanan baru ini? Gak gampang mengubah kebiasaan makan yang udah tertanam bertahun-tahun. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kita punya potensi besar. Rumput laut kita berlimpah dan bisa jadi bahan pangan masa depan. Tempe, makanan tradisional kita, udah diakui dunia sebagai protein nabati yang super bergizi. Startup-startup pangan lokal juga mulai bermunculan dengan inovasi-inovasi keren. Jadi, gimana menurut kalian? Masa depan pangan kita bakal penuh dengan inovasi yang mungkin sekarang masih kedengeran aneh. Tapi hey, dulu orang juga skeptis sama smartphone. Kan, sekarang malah gak bisa lepas dari gadget. Yang pasti, perubahan ini gak akan terjadi dalam semalam. Butuh waktu, riset, dan yang terpenting, keterbukaan kita semua untuk mencoba hal-hal baru. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal makanan, tapi juga soal keberlanjutan planet kita. Gimana? Menarik kan pembahasan kita hari ini? Kalau kalian suka dengan konten-konten informatif kayak gini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.